pinjol ilegal juga tega menyebarkan data pribadi debitur bahkan dengan kata-kata yang tidak sopan. Era digital memang sangat memberikan kemudahan bagi kita untuk kita bisa mengakses berbagai macam kebutuhan. Dengan modal klik, semua bisa dengan mudah didapatkan. Kita juga bisa dengan mudah berbelanja tanpa harus datang ke toko. Dan maraknya online shop dan aplikasi belanja juga membuat kaum milenial menjadi sangat konsumtif. Berbagai aplikasi pinjaman online menawarkan berbagai kemudahan, sehingga para pengguna dengan mudah mendapatkan rupiah demi rupiah secara online. Tapi, hati-hati, karena ketika kamu sudah terlena dan tak mampu mengontrolnya, maka saat itu bahaya akan datang. Tidak sedikit pinjaman online yang nekat menggunakan berbagai cara untuk menagih. Sobat Teset, berikut tips-tips untuk kalian agar berhati-hati dengan pinjaman online. Saya Femi Mugdani. Sahabat Teset, kembali lagi ke lipstick. Lakukan tips dan trik ini. Kak, lihat nih Kak, aku dapat terima WA itu parah banget Kak. Coba lihat Fem. Wah, ini temannya Femi kayaknya lagi ada bermasalah ya Fem ya. Ngomong-ngomong, temannya Femi ini usianya berapa emangnya? Oh, ini temanku itu usianya seumuran sama aku Kak. Oh, temannya Femi udah coba cek belum sih? Maksudnya ini beneran atau janjian bohongan atau gimana? Gini Kak, temanku itu ya, kalau dia punya uang itu dia selalu hamburin Kak. Dia selalu beli yang terbaru-baru, dia tuh selalu beli yang mewah-mewah. Jadi kalau misalnya dia mau pinjam uang itu, dia nggak ngelihat itu sumbernya oke apa enggak, yang penting dipinjam aja sama dia. Nah itu tuh Fem yang harus jadi pelajaran buat kita, karena kalau misalnya itu nggak under OJK, itu bisa berbahaya buat kita ataupun buat orang-orang yang di sekitar kita. Iya nih, ya lihat aja tadi itu WA-nya parah banget. Jadi Femi juga kena imbasnya, terus nanti orang-orang yang lain juga akan kena. Nah, kalau saran kakak, lebih baik sih temennya Femi ini lapor ke OJK, karena untuk tahu apakah aplikasi tersebut itu di bawah naungannya OJK atau tidak. Karena kalau nggak berada di bawah naungan OJK itu bisa dilaporkan Fem, karena itu udah masuk dalam pencemaran nama baik. Dan kalau saran selanjutnya sih, ya kita lebih baik untuk kalau punya sesuatu lebih baik kita menyimpan dari aset yang lebih berharga, sehingga kalau sewaktu-waktu kita membutuhkan kita bisa lebih ke tempat yang tepat seperti pegadaian ataupun kita jual lagi. Seperti itu sih Fem palingan. Tapi Kak, itu temanku itu ntar ditangkap nggak sama polisi? Justru Fem, temannya Femi ini baiknya adalah melaporkan ke polisi, karena ini udah merupakan pencemaran nama baik walaupun temannya Femi sudah melakukan kesalahan. Tapi kita juga tetap butuh bantuan dari polisi yang bertugas supaya nanti polisi akan memberikan solusi lainnya, seperti misalnya kita melaporkan ke OJK seperti itu, dan kita butuh pengamanan juga dari polisi kalau nanti ada ancaman yang lebih ke fisik atau misalnya ancaman lainnya gitu loh. Jadi ini sebetulnya teman Femi baiknya adalah melapor juga ke polisi. Itu sih Fem. Wah, kakak udah punya pengalaman, boleh dibagi nggak pengalamannya Kak? Udah lewat tips-tips. Ya, sahabat Teset, di sini kalian bisa melaporkan ke polisi untuk masalah gangguan ini, karena ini juga termasuk dalam gangguan di mana ini merupakan pencemaran nama baik Fem. Terus udah gitu itu juga mengganggu aktivitas kamu, aktivitas orang-orang yang ada di sekitar kamu. Nah, terus tipsnya apa lagi sih biar kita nggak tergiur nih kayak gini? Tipsnya adalah baiknya kalau misalnya kita emang perlu banget, baiknya adalah kita melepaskan aset kita. Aset apa nih?
misalnya kalian punya handphone atau laptop atau mungkin emas, lebih baik itu bisa dilepaskan ke tempat yang lebih aman seperti Pegadaian contohnya. Itu sih saran kakak palingan. Wah, terima kasih Kak untuk tips-tipsnya. Nah Sobat Headset, makanya kalau pinjaman online tuh harus hati-hati. Nah sekarang terima kasih ya Kak Siska udah sharing pengalamannya. Dan juga untuk kalian jangan lupa nonton Lipstick episode berikutnya ya. Dan tunggu juga tips-tips menarik dari Lipstick berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Headset Entertainment ya. Nah, untuk tips-tips yang kalian ingin dapatkan selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dari kami, Headset Think. Nantikan episode Lipstick selanjutnya ya. Sampai jumpa. Bye. Dadah.